Shalom, perkenalkan nama saya Lislim Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server di Windows Server. Oke, bagi Anda yang sudah pernah belajar tentang networking atau komputer networking atau berkecimpung di dunia networking pasti tahu yang namanya DHCP server ya. Di DHCP server itu tugasnya adalah mendistribusikan IP address range IP address tertentu kepada semua perangkat komputer yang berada di satu jaringan. Jadi kalau di perusahaan besar apabila ada puluhan ratusan bahkan ribuan komputer baik itu server maupun klien atau printer, nah itu pasti ada IP address-nya. Nah, dengan chip server kita dapat mengassign IP address tertentu kepada semua perangkat yang ada sehingga semua adalah dapat terhubung ke jaringan komputer. Oke, sedangkan di tutorial kali ini kita akan praktek bagaimana cara mengassign scope IP address tertentu, kemudian membuat multi-tab DHCP scope, kemudian DHCP reservation. Ya, sebelum mulai praktek kita jalankan VirtualBox, tapi Anda harus ada sesuatu yang harus kita konfigur, yakni bagian networknya. Kita tidak akan menggunakan VirtualBox host only adapter, kita akan menggunakan net karena kita akan membuat sebuah switch seperti ini. Nah, ini kita akan gunakan simulasinya. Kita akan menggunakan sebuah network switch dari VirtualBox tapi tanpa DHCP server, karena ada salah satu server di sini nanti yang akan kita jadikan sebagai DHCP server, yakni JKT server 1 yang akan difungsikan sebagai DHCP server. Jadi kita akan menggunakan switch dari VirtualBox yang tidak menggunakan DHCP server. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Di sini kita buat sebuah switch dulu, klik files, terus preference, bagian network. Nah, ini ada network ini semacam switch, yaitu dengan komputer yang memiliki DHCP server. Kalau kita pilih network kemudian double klik, nah ini di sini kan support. Kalau kita buang DC-nya, caranya kita buat sebuah network tertentu, klik di sini add unit plus, kemudian nah ini ada network baru, kita double klik saja, kita kasih nama di HDP network, IDR-nya kita masukin 192.168.56.0/24, tapi kita tidak akan TTP, kemudian klik OK. Nah, ini kita gunakan ini yang akan kita gunakan sebagai switch untuk jaringan komputernya. Nah, ininya kita buang saja soundtracks-nya supaya nggak terjadi kesalahan. Klik OK, kemudian di Windows 10 ini kita klik setting. Di bagian network kita ubah attack to-nya jadi network, tapi pilih yang node DHCP. Oke, begitu juga Windows servernya. Di attack to-nya kita pilih network, pilih name-nya no chip. Begitu juga Windows server yang satunya network. Oke, sip. Sekarang kita start servernya seperti yang pertama, Windows Server domain controller, kemudian kita start yang satunya lagi, yang server 1, kita tunggu proses bootingnya. Oke, sekarang kita login ke masing-masing. Yang satunya juga. Oke, di sini server yang domain controller 1 sudah jalan. Nah, sekarang kita ke Windows server yang save 1.
SV1 sesuai skenario kita akan gunakan JKT server 1 ini sebagai DCP server. Oke. Kita masuk ke JKT server 1. Oke. Di sini kita cek dulu IP address-nya. Ini IP address-nya masing-masing statik. Ya, saya configure statik. Di sini kita lihat, di sini kemudian klik internet, kemudian ini di sini bagian internet kita lihat 192.56.11 ini juga statik. Bagian networknya kita pastikan dulu. Oke, 192.168.56.12. Kalau kita ping ke server DC-nya, ping 192.168.56.11. Oke, dia bisa ngeping ke domain controller. Jadi kalau perangkat ini terhubung di satu jaringan yang sama, kita tutup dulu. Ini juga kita tutup di sini. Oke, sekarang kita configure server. Caranya kita klik manage, kita add rules and features, kita tambahkan role di sini sebagai DHCP server, kemudian klik next lagi. Oke, klik next. Oke, di sini kita pilih yang HDP server. Nah, ini server. Di sini kita ditanya, di sini ada beberapa fitur yang akan ditambahkan sebagai DCP server. Ini klik add features saja, kemudian klik next. Di sini ada fitur tambahan lagi. Kalau kita mau tambahkan fitur apapun di sini tiap kali nggak akan tambahkan, jadi klik next saja, kemudian next lagi. Oke, klik saja restart di destination server automatical liquid, kemudian klik install. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, proses sudah selesai, kemudian kita bisa klik close. Nah, di sini ada peringatan notification conflict dan configuration. Kita nggak akan klik dulu, kita klik tools SV. Kalau kita klik, nah di sini konfigurasi diet CV server dari JKT server 1 yang suka-suka.com. Nah, di sini ada IP version for server option. Nah, ini kalau tandanya sudah hijau berarti kita siap gunakan. Kita tutup dulu. Oke, kita klik notification complete configuration, klik next. Oke, use the following user version. Ini siapa user yang punya otoritas untuk mengkonfigurasi dia si server. Kita bisa gunakan administrator dari suka-suka, dari domain suka-suka, atau kredensial yang lain. Kalau seandainya kita punya tapi kita nggak punya username, di sini username selain administrator bukan kita configure, atau kita bisa klik skip editor, tapi nggak disarankan kita pilih yang ini karena security show. Oke, kita pilih yang paling atas, commit, terus udah selesai. Oke, di sini ada notifikasi sudah selesai semuanya, kemudian kita klik tools, kemudian nah ini sekarang kita bisa mulai configure di server. Di sini di bagian sini klik IP version 4. Nah, ini di sini ada server option police, di is filters, nah ini dan sebagainya, dan kita bisa buat range IP yang akan digunakan sebagai DHCP server karena sesuai dengan skenario yang kita buat. Mana tadi? Oke, kita bisa assign scope IP address tertentu. Oke, untuk membuat scope IP address kita di bagian IP version 4 ini klik kanan, kemudian klik new. Oke, klik next. Nah, namanya apa? Nama IP addressnya kita kasih nama Jakarta, makanya ini kantor Jakarta. Description yaitu IP untuk kantor di Jakarta.
klik next. Restart IP address-nya. Kita bisa start IP address-nya, kita tentukan range-nya 192.168.56 sampai 192.168.56.254. Karena sesuai dengan skenario yang kita buat, kita akan lihat IP-nya di sini 192.168.56.12. Nah, 56.11 di situ range saya lupa kasih /24 di belakangnya ya. Untuk like subnet max-nya ini 255 atau /24. Klik next. Add exclusion and delay exclusion IP address. Karena kita akan menggunakan range yang dari 1 sampai 254, kita harus pilih exclusion range. Artinya ada range tertentu yang tidak akan masuk di HP. Kenapa ya? Karena itu untuk perangkat tertentu, contohnya server kita masukin ayo 192.168.56 1 sampai 192.168 1 sampai 20 deh misalnya, kemudian klik add. oke. Jadi range ini tidak akan dimasukkan ke dalam di HP karena kan antara 1 sampai 20 ini akan digunakan sebagai alat 1. Itu dari 1 itu untuk router, 2 sampai 20 itu adalah untuk server. Klik next. Di sini duration scope listnya mau berapa lama, jadi IP address yang didesain. Perangkat ini mau berapa lama, 8 hari. Di sini defaultnya 8 hari, 0 jam 0 menit, jadi cuman 8 hari saja. Klik next saja, nggak apa-apa. Mau dikonfigur sekarang, yes. Di IP router ini kalau di network di IP perangkat routernya atau switch, kalau dia layar 3. Kita masukkan saja 192.168.56.11. klik add. Ini router ini gateway-nya. Klik next. Nah, di parent domain akan otomatis diisi suka-suka.com. Ini boleh diisi, boleh enggak, tapi kita kosongkan saja dulu. Atau kita bisa isi juga ini server name-nya apa. Rudy, tadi kita waktu join domain kita akan masukin DNS servernya yang 192.168.56.11. Di sini udah diisi juga, kita nggak perlu isi lagi. Kalau seandainya di DNS server lagi kita berapa, tapi di sini sudah ada, kita nggak perlu tambahkan lagi. Kemudian klik next saja. Win server ini boleh diisi, boleh enggak. Ini terutama untuk net bias, untuk perangkat yang masih membutuhkan net bias. Tapi net bias itu digunakan untuk perangkat zaman dulu banget yang pernah saya ceritain tahun 90-an dan sebelum tahun 2000-an. Jadi kita bisa abaikan, kita kosongkan saja. Next, you want to active? No. Klik next. Nah, finish 192.168.56.60 ini untuk Jakarta. Kalau seandainya terjadi kesalahan, kita mau rename, ini bisa saja kita klik kanan terus klik properties Jakarta. Description IP untuk kantor kita mau ganti, kita misalnya jangan Jakarta, misalnya Jakarta 1, misalnya Jakarta 1 IP untuk ini, tapi untuk Jakarta kelompok 1. Klik Sebelum klik kita bisa cek di sini DNS advance-nya apa nggak mau kita cek di sini saja. Klik saja dan selesai. Di sini kita bisa bikin scope yang lain. Scope misalnya
Skupnya misalnya klik aja di sini. Kalau kita mau bikin scoop lagi bisa next. Oke, kita pilih name-nya Jakarta 2. Ini cuman contoh saja, saya cuman contohkan saja misalnya satu 192.168. lima tujuh satu sembilan dua satu enam delapan titik 575.254 2 aja deh di sini, jangan 1, 2. Klik next. Oke, expressionnya misalnya 192.168.57.1 sampai 192.168.57.100. Visible aja deh, udah enggak dulu. 54. Ini harus saya ganti dulu sesuai dengan sebelumnya ya, sampai 254. Oke. Kemudian misalnya di sini 100 atau 10 saja nggak apa-apa. Kemudian next. Oke, 8 hari, yes. Klien 192, ini routernya 168.57.1. Oke, klik add. Next. Oke. Ini next. Gak apa-apa, kemudian next. Lagi next, lagi finish, udah selesai. Ini Jakarta 1, kita bisa edit properties. Startnya jangan 1 tapi 2 saja, 1 buat router. Oke, kita bisa buat lagi. Saya mau buat lagi ini beberapa kelompok IP address. Oke, saya sudah buat beberapa range dari 192, 56, 50. Nah, ada yang 192, 168, 58 dari 59. Oke, di sini kita bisa lihat ada scoop yang 192. Nah, ini Jakarta 1, 2, 3, 4. Kita bikin ada di sini kan kita akan coba yang namanya multiply DHCP scoop. Tadi kita sudah bikin desain scoop IP address tertentu. Oke. Kita bisa manajemen IP address ini di DHCP pool ini, kita bisa mengkelompokkan lagi di sini kan ada 1, 2, 3, 4 pool. Berapa poin kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok tertentu. Caranya klik kanan IP version for, kemudian new support, klik next. Kita namanya misalnya gedung 1 ini mau masukin yang mana aja, Jakarta 1, 2, 3, 4. Misalnya kita pilih aja ini 1 dan 2. Jadi ini super scoop gedung 1, susu gedung 1, ada Jakarta 1, ada Jakarta 2. Ini cuman untuk pengelompokan saja ya, biar lebih gampang. Kita bikin new super scoop lagi. Next. Nah, ini pilih aja sama 3, 4. Next. Finish. Jadi kita jadi kelompok full. Tadi beberapa range tadi kita kan banyak banget, ada 4. Nah, ini kita kelompokkan lagi supaya lebih sederhana. Ada gedung 1, ada gedung 2. Kalau gedung 1 kita lihat di sini ada scoop Jakarta 1 ke Jakarta 2. Ini contoh aja ya, saya contoh aja di sini. Kita buat ada, jadi kita bisa kelompokkan lagi beberapa yang namanya
itu menjadi kelompok-kelompok lagi. Paham ya? Paham dong, gampang ini. Oke, itu tadi multiplied scope. Kita kelompokkan beberapa buku menjadi kelompok tertentu. Sekarang kita masuk ke DT reservation. Apa itu deskripsi? Tadi kita sudah buat contoh di gedung 1 ini yang Jakarta 1, kita sudah buat scope range di 119, 16452 sampai 254, tapi exclude ya, jadi ada yang di exclude range-nya tadi di bagian scope option, bukan di scope absent tapi address full. Nah, ini addressnya validnya kan ini di 192 sampai 254, tapi ada yang exclude 192, 98561 sampai 20 kan. Nah, untuk alat biasanya untuk alat dan untuk server biasanya ya. Oke, kita bisa buat pengecualian lagi. Reservation itu misalnya kita punya perangkat namanya printer tapi range-nya ada di range yang 2 sampai 25, di range yang 21 sampai 254, karena yang 1 sampai 20 ini kan enggak di DHCP. Nah, yang 21 sampai 254 ini masuk di DHCP karena antara 20 sampai 254 kita bisa reservation, kita bisa pesan tempat istilahnya untuk sebuah perangkat lain. Contohnya printer, kita klik kanan new reservation. Nah, oke. Printer IP address berapa yang belakangnya, misalnya 30 192 sampai 856 30 max address. Oke, max address dari perangkat yang mau kita exclude, yang kita mau reservation. Kita printer biasanya pasti punya max address, termasuk printer biasanya itu ada stiker di belakang printernya, itu ada 12 digit hexadesimal, IDE maksimum desimal. Kalau kita from config slash nah ini kita tahu yang namanya physical address atau max address ini ada 12 digit hexadesimal. Sebenarnya si printer itu contohnya misalnya 1200 2290 kelas 12 kurang misalnya. Oke, misalnya description-nya apa ini, misalnya printer laser jet. Oke, klik add dan jadi dia klik close. Nah, ini udah di sini. Jadi di sini IP kodenya belakangnya 30 ini akan digunakan printer, nggak akan direservasi sebagai DCP server, tidak akan direservasi sebagai perangkat lain kecuali hanya printer aja. Oke, paham ya? Paham dong, gampang banget ini. Oke, di sini kita bikin banyak, ini kita banyak scope ya, scope. Tapi misalnya beberapa scope ini ada yang mau kita hapus. Dimana caranya? Misalnya yang saya mau hapus si super scope gedung 2 karena gedung 2-nya dikosongkan misalnya ya, orang-orangnya mau pindah. Untuk menghapusnya gampang, klik kanan 2 kemudian klik delete. Ditanya mau hapus kemudian ini oke, yes, hapus, sudah selesai. Oke. Nah, ini jadi ada si Jakarta 4, Jakarta 3 tetap masih ada, cuman fullnya aja tadi yang dihapus, fullnya dari si SCP full Jakarta 3 dan 4. Nah, tapi kalau mau kita hapus saja yang Jakarta 4 itu gampang, klik kanan aja di sini terus delete. Benar mau dihapus ya udah hapus aja, nggak apa-apa. Yang 3 juga hapus. Oke, hapus juga nggak apa-apa. Oke, sekarang tinggal 2, tinggal gedung 1 dan gedung 1 doang. Oke, ini kita delete saja, nggak apa-apa. Oke, sekarang tinggal jadi si Jakarta 1 dan Jakarta 2. Jakarta 2 saya hapus saja kita, atau mau diaktif juga bisa, kita nggak hapus tapi kita cukup aktifin. Kalau diaktifin berarti dia
aktif, DCP-nya nggak bakal terpakai, saya nggak akan. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal satu doang fullnya. Nah, ini Jakarta 1. Kalau kita lihat address fullnya dia 192 sampai 254, sedangkan yang 1 sampai 20 dia exclude, tidak akan masuk ke DCP. Oke, jadi setiap perangkat yang join domain nantinya akan dapat, yang terhubung ke jaringan ini akan dapat IP dari dia ini. Baik, kita coba ya, kita praktek, kita kembali ke VirtualBox. Oke. Di sini ada Windows 10, saya coba start. Ya, ada dulu. Ini dulu networknya udah start. Oke. Sekarang kita coba login. Oke, kita masuk ke command prompt, kita masuk ke IP config, dia dapat IP-nya berapa di sini. Oke, cek, kita lihat IP-nya di sini 192 168561250, gateway-nya 256. Satu dari mana dia dapat ini? Tentunya dari DHCP server, server yang tadi kita configure di Windows server yang di sini. Nah, yang JKT SVR1, nah ini dia dapat IP address dari DHCP server. Di sini server ini kalau seandainya kita jalankan yang lain, perangkat lain yang Windows 102 ini, kita klik setting dulu, kemudian network, kemudian pilih network, pilih yang no DHCP, klik. Oke, kemudian kita start juga. Oke, kita tunggu dia lagi jalan. Oke, kita login. Oke, kita masuk ke command prompt, config. Oke, 561005 105 ya. Oke, ini ada kesalahan. Oke, sebentar. Oke. Oke, saya jalanin lagi. Oke, kita bahas ya passwordnya. Oke, kita masuk ke IP config. Jangan-jangan dia masih statik. Oke, kita masuk ke control panel. Oke, kita ke network sharing center, details. View advanced system setting. Oke, ini sekalian kita troubleshoot. Ya, dia masih workgroup. Kita masuk ke IP config, kemudian kita review. Masih 105. Oke, kita coba lihat Windows yang lain. Ini enggak usah di 21 ping 19168 56 21, mau nggak di sekarang bisa ngeping di sini 105 ping 19168 56 105. Belum saya matiin, tapi kita cek aja ke servernya.
server yang di sini. Oke, di sini. Nah, di sini kita memang dia dapatnya 105 karena IP address yang di insert ini nggak selalu berurut, jadi kita nggak ada masalah. Sebenarnya saya pikir ada masalah. Oke, kita lihat di sini di address usernya di servernya, server SVR. Ya, kita lihat yang dipakai di sini ada di belakangnya 21, ada yang 105, 21 yang ini yang Windows 101, yang 105 ini Windows 102, yang ini oke. Jadi kedua perangkat ini terhubung ke DCP server. Kita lihat disk expression-nya kapan di-express, jadi IP address-nya dipinjamkan selama 8 hari. Ini kalau dia masih terhubung selama 8 hari ya dipakai terus, tapi kalau lewat tidak terhubung, sudah 8 hari tidak terhubung ya dia akan dapat IP address yang lain. Oke, intinya seperti itu. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas konsep dasar server beserta prakteknya. Tadi sudah tertentu, kemudian buat multiplet DHCP scope itu DCP multiplet DHCP scope dan membuat USB reservation. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada penjelasan saya dapat berguna. Sekian dan terima kasih.